Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi Bapak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang proses pada pertemuan bab ketiga atau pertemuan ketiga. Nah, proses di sini ya, kita lihat bahwa fungsi utama sebuah prosesor adalah mengeksekusi instruksi mesin yang terdapat dalam memori utama. Nah, eksekusi dari satu program itu dikenal dengan nama proses atau task. Nah, kalau misalnya di komputer itu bisa kita tekan Ctrl Alt Delete, kemudian ada namanya task manager. Nah, itu merupakan dikenal juga dengan satu proses rangkaian eksekusi dari proses dari satu program. Nah, proses ini ya berisi instruksi dan data, kemudian program counter dan semua register pemproses. Program counter ini adalah program untuk melakukan proses perhitungan. Kemudian, dan semua register pemprosesan dan stack atau tumpukan yang berisi data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan di dalam sebuah sistem operasi. Tanggung jawab utama dari sistem operasi adalah mengontrol atau mengeksekusi proses. Nah, tanggung jawab ini mencakup pola penggiliran, eksekusi, dan pengalokasian sumber daya. Hal-hal yang berkaitan dengan proses, yang pertama itu bisa kita lihat multiprogramming. Multiprogramming ini merupakan ya manajemen atau pengelolaan banyak proses pada satu pemprosesan. Nah, contoh komputer pribadi bersifat workstation, artinya sistem pemprosesan tunggal yang dapat menjalankan banyak program atau task seperti Microsoft Windows 3.0. Kalau sekarang sudah kita kenal ya perkembangannya dengan Windows 10. Nah, kalau dulu ada namanya Microsoft Windows 3.0, MS Windows NT, OS per 2 dan Macintosh System 7. Nah, ini yang zaman dulu. Kalau sekarang udah Mac OS-nya udah Mac OS Operation System dari Mac Pro dan lain sebagainya. Kemudian ada nama Windows. Windows itu perkembangannya dari XP. Nah, itu udah kita bahas juga ya sebelumnya. Ada Windows 98, XP Service Pack 1, 2, 3, Windows Vista, Windows 7. Kemudian ada namanya Windows 8, Windows 10 sekarang. Nah, program yang dijalankan sebenarnya bersifat independen dan one program at end ini ya, instan. Jadi satu program pada suatu saat. Nah, multiprocessing itu manajemen banyak proses dalam satu komputer. Contoh pada sistem operasi Microsoft Windows NT, Unix, Linux itu telah menyediakan fasilitas multiprocessing. Distributed processing itu dikenal dengan manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Kebutuhan utama dari pengendalian proses tadi adalah yang pertama itu saling melanjutkan atau interleave ya, bertujuan memaksimumkan penggunaan pemrosesan sambil memberi waktu tanggap dan mengikuti kebijaksanaan tertentu. Jadi sistem operasi itu harus mengalokasikan sumber daya ke proses mengikuti kebijaksanaan yang sudah ditentukan sambil menghindari deadlock. Nah, ini harus dihindari yang namanya deadlock. Kemudian mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Nah, sistem operasi itu harus dapat mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis atau secara berubah-ubah. Nah, berguna untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Diagram state proses, ya, diagram state itu dasar terdiri dari dua keadaan. Jadi proses akan berada pada salah satu dari dua state, yaitu running atau tidak running. Nah, kalau misal state transition diagram itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ketika kita memulai satu program atau melakukan proses enter, kemudian ada dua pilihan, running atau not running. Jadi kalau running dia berjalan, kalau not running dia nggak jalan. Nah, jika not dispatch, kemudian not running, kemudian nanti dia akan menuju ke running. Nah, kalau misalnya dia running, proses terhenti atau terhenti sejenak, pause, dan ini nanti masuk lagi ke running dan looping, melakukan looping, dan berakhir nanti di exit. Jika sistem operasi itu membuat proses baru, maka sistem operasi akan memasukkan proses tersebut dalam kondisi tidak running. Proses yang keluar akan diketahui oleh sistem operasi dan menunggu kesempatan untuk dieksekusi kembali.
Tetapi ada juga satu proses yang sedang running atau disebut akan interrupt jika ada proses lain yang mempunyai prioritas lebih bagus. Proses yang interrupt itu tersebut akan kembali ke posisi not running. Nah, bisa kita lihat di sini prosesnya. Pertama kita akan memulai satu program, enter. Kemudian ada namanya queue dan dispatch. Kemudian nanti akan diolah melalui otak komputer tadi atau disebut dengan prosesor. Nah, prosesor nanti akan berhenti sejenak atau pause. Kemudian dilanjutkan ke proses atau langkah selanjutnya. Dan exit. Nah, ini model dari queuing diagram. Pada gambar di atas ditunjukkan antrian tunggal dari beberapa proses yang menunggu untuk dieksekusi. Jadi ada namanya waiting atau disebut dengan waiting time, waktu tunggu. Nah, pada B itu diagram proses dari 5 keadaan. Jadi proses dapat berada dalam satu keadaan. Yang pertama ada new, admit atau disetujui ya. Kemudian ready artinya bersiap-siap. Kemudian dispatch untuk running. Kemudian nanti release. Kemudian baru exit. Atau running dia akan kembali lagi ke ready. Kemudian time out atau waktu keluar nanti. Kemudian ada nama event wait dan event occurs. Nah, jika nanti event wait dia akan masuk nanti ke block. Kemudian nanti dari block atau di block ya, event occurs itu nanti akan masuk ke ready. Nah, 5 step proses model tadi bisa kita deskripsikan adalah suatu bentuk ya, contoh seperti status running, itu pemrosesan itu sedang mengeksekusi instruksi proses. Kemudian nanti ready, itu proses siap untuk dieksekusi bila ada pemrosesan yang tersedia. Kemudian ada nama block, itu proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya seperti yang pertama selesainya operasi perangkat I/O atau input output. Kemudian tersedianya memori dan datangnya suatu pesan. Nah, baru nanti new itu disebut juga dengan proses baru yang diciptakan, tapi belum diizinkan masuk ke pool proses yang dapat dieksekusi oleh sistem operasi. Baru nanti ke exit. Exit adalah merupakan fungsi terakhir, yaitu suatu proses yang telah dibebaskan dari pool proses yang dapat dieksekusi oleh sistem operasi. Proses yang baru diciptakan akan segera mempunyai start ready. Jadi ada namanya proses running menjadi block karena sumber daya yang diminta belum tersedia. Proses menunggu alokasi sumber daya atau event wait. Nah, proses running itu menjadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses lain karena jatah waktu telah habis atau time out. Jadi proses running ini ya menjadi ready ya karena penjadwalan ya atau penjadwalan dari sistem operasinya nanti memutuskan eksekusi atau memutuskan perintah dari satu proses lain karena memang jatah waktunya itu telah habis. Jadi nggak bisa lagi kalau waiting time itu waktu tunggu. Kalau memang waktunya sudah habis, sudah di setel waktunya cuma untuk pemprosesannya itu cuma rentang waktu 3-4 second. Nah, maka harus time out. Berarti kita harus masuk lagi ke pemprosesan atau eksekusi selanjutnya. Kemudian ada namanya proses block, itu menjadi ready saat sumber daya yang diminta itu tersedia. Kemudian ada namanya proses ready menjadi running karena penjadwalan memutuskan pengguna pemprosesan untuk proses tersebut. Nah, ada namanya proses A, proses B, proses C. Nah, ini bisa kita gambarkan di dalam proses state for trace of figure 3.4. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Ada nama dispatcher. Nah, yang warna Tosca ini atau biru Tosca ini ada nama running. Warna abu-abu ini ready. Dan proses block itu ada seperti gambar di arsir. Nah, kemudian ada nama single block queue. Nah, itu bisa kita lihat admin ready queue, dispatch, proses, prosesor. Kemudian ada nama proses timeout. Nah, itu. Dan nanti akan berlanjut ke event wait, block queue, event occurs, dan release. Nah, penundaan dari proses atau suspended proses yaitu suatu kondisi di mana proses mengalami penundaan pada saat running. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, itu prosesor lebih cepat daripada I/O. Sehingga banyak proses yang menunggu input output. Nah, kemudian ada nama swap test proses to disk atau to free up memory.
Kemudian ada namanya block state becomes suspend state when swapped to this. Ya. Kemudian bisa kita lihat gambar diagramnya seperti gambar di bawah ini. Jadi ada nama white one suspend state. Ya, ada modelnya itu new, admit, ready, kemudian dispatch running, kemudian nanti release, di-exitkan lagi. Nanti dari proses running itu untuk menuju ke block itu ada melalui proses event white. Event white ini nanti akan berakhir di ready kembali, event occurs. Atau dari block itu suspended, atau suspend. Kemudian dari suspend nanti baru masuk ke activity, atau activity baru masuk ke ready lagi. Kemudian untuk gambar diagram white to suspend state, itu bisa kita lihat bahwa proses running ini dia akan suspend dan kembali lagi ke ready. Nah, itu garisnya putus-putus. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Itu termasuk ke dalam proses state transition diagram with suspend state. Nah, alasan-alasan dari penundaan proses itu, yang pertama ada nama swapping. Ya, deskripsi itu bisa kita lihat sistem operasi perlu membebaskan memori utama untuk dapat membawa proses yang siap untuk dieksekusi ke dalamnya. Kemudian ada nama operation system lainnya, yaitu sistem operasi dapat menunda proses yang dianggap bermasalah. Permintaan pengguna, ada nama user dapat menunda eksekusi program untuk tujuan debugging atau yang berhubungan dengan sumber daya atau resource. Kemudian ada namanya pewaktuan, itu proses dapat ditunda untuk interval waktu tertentu. Kemudian ada namanya permintaan induk proses, penundaan dari induk proses pada turunannya untuk sinkronisasi. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada namanya PCB atau program control block. Nah, sistem operasi itu memerlukan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Jadi ada namanya informasi ini berada di PCB. Dalam PCB informasi itu dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama itu informasi identifikasi proses, informasi status pemprosesan, informasi kendali proses yang terdiri atas ada beberapa hal pula di sini. Kita masuk yang pertama mengenai informasi identifikasi proses. Identifikasi itu berkaitan dengan proses yang unik atau disebut dengan identifier numerik yang meliputi dari proses itu sendiri. Siapa proses yang menciptakan dan yang memakai. Informasi satu pemprosesan itu berisi register pemprosesan, jumlah dan jenis register tergantung arsitektur dari komputernya itu sendiri. Register tersebut terdiri dari register yang terlihat oleh pemakai, dapat ditunjuk instruksi bahasa assembly atau bahasa mesin untuk diproses dalam sebuah pemprosesan. Kemudian register kendali dan status untuk mengendalikan operasi pemprosesan seperti program counter dan PSW. Kemudian ada namanya pointer stack untuk parameter atau alamat prosedur pemanggil dan sistem call. Jadi pointer stack itu menunjuk posisi paling atas dari stack. Nah, bisa kita lihat bahwa informasi kendali proses yang terdiri atas, yang pertama ada nama informasi penjadwalan dan status. Untuk menjalankan fungsi penjadwalan, status proses, running, ready, block, dan sebagainya. Prioritas itu lama menunggu, lama proses, dan kejadian atau disebut ke dalamnya itu identitas kejadian yang ditunggu dalam sebuah proses. Pada struktur data, satu proses dapat dikaitkan dengan proses lain dalam satu antrian atau ring atau struktur lainnya. Komunikasi antar proses ada namanya beragam flag. Sinyal dan pesan dapat diasosiasikan dengan komunikasi antara dua proses yang terpisah. Kemudian ada namanya kewenangan proses. Kewenangan yang berkaitan dengan memori dan tipe instruksi yang dapat dijalankan. Manajemen memori itu berkaitan dengan berisi pointer ke tabel segmen atau pack yang menyatakan memorinya. Memori maya proses. Kemudian ada namanya kepemilikan dan utilisasi sumber daya. Sumber daya yang dikendalikan proses harus diberi tanda, berkas dibuka, pemakaian pemprosesan, dan pemakaian sumber daya lainnya. Kemudian pada poin keempat ada namanya operasi pada proses. Operasi terhadap proses antara lain yang pertama penciptaan proses atau namanya create a process.
Kemudian ada nama penghancuran proses atau destroy a process. Kemudian ada nama penundaan proses atau suspended a process. Pelanjutan kembali proses, resume proses, pengubahan prioritas proses, ya, memblok proses, membangunkan proses, menjadwal proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Nah, penciptaan dari proses itu melibatkan banyak aktivitas seperti menamai, menyisipkan, menentukan prioritas atau skala prioritas, menciptakan PCB, dan mengalokasikan sumber daya proses. Kejadian yang dapat menciptakan proses adalah yang pertama, pada lingkungan batch itu sebagai tanggapan atas job. Pada lingkungan interaktif, nah, terjadi saat pemakai berusaha log on, ya, sebagai tanggapan suatu aplikasi atau komentar. Kemudian adanya penciptaan proses lain atau anak proses. Nah, pada Unix itu proses diciptakan dengan sistem call fork, menciptakan kopian proses pemanggil induk yang identik. Pada MS-DOS, sistem call adalah membuatkan file biner ke memori dan mengeksekusi sebagai anak proses. Pada sistem ini proses induk dan proses anak tidak berjalan paralel. Ini penghancuran proses. Itu pada penghancuran proses maka akan melibatkan kegiatan pembebasan proses dari sistem. Di antara lain yang pertama itu sumber daya yang dipakai atau dikembalikan, proses yang dihancurkan dari tabel sistem, dan PCB yang dihapus. Penghancuran akan lebih rumit bila telah menciptakan proses. Untuk kondisi tersebut maka akan dilakukan pendekatan antara lain yang pertama, pada beberapa sistem proses-proses turunan dihancurkan atau didestroy, ya, didestroy. Saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Kemudian menganggap proses anak independen itu terhadap proses induk. Alasan-alasan penghancuran itu yang pertama adalah selesainya proses secara normal. Jadi proses telah berjalan secara lengkap, kemudian batas waktu telah terlewati. Prosesnya telah terlewati batas waktu total yang telah dispesifikasikan. Kemudian ada namanya memori tidak tersedia. Jadi keperluan memori itu lebih banyak daripada yang disediakan sistem. Kemudian ada namanya pelanggaran terhadap memori. Terhadap batas memori. Jadi mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan untuk diakses. Dan ada namanya terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi atau proteksi keamanan. Nah, mencoba menggunakan sumber daya yang tidak diizinkan, terjadi kesalahan aritmetik. Nah, jadi mencoba perhitungan terlarang seperti pembagian dengan 0, waktu telah kadaluarsa. Jadi telah lama menunggu daripada waktu maksimum yang ditentukan, instruksi yang tak benar, jadi berusaha mengeksekusi instruksi yang tak ada seperti percabangan. Kemudian ada namanya terjadi usaha memakai instruksi yang tidak diizinkan, yaitu menggunakan instruksi yang disimpan untuk sistem operasi. Terjadi kegagalan input-output, jadi kesalahan muncul pada masukan atau luaran. Kesalahan pengguna data, jadi ada data yang tipenya salah atau tidak terinisialisasi. Diintervensi oleh sistem operasi atau operator, jadi karena alasan tersebut operator mengakhiri proses. Kemudian berakhirnya proses induk. Ketika parent berakhir, sistem akan mengakhiri semua anak proses. Atas permintaan dari proses induk, jadi parent atau proses biasanya mempunyai otoritas untuk mengakhiri anak dari proses. Pada Unix, penghancuran proses dengan memanggil sistem call exit. Pada MS-DOS dapat terminate program. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya implementasi proses. Jadi setiap proses itu mempunyai step yang perlu diperhatikan dalam sebuah sistem operasi yang dicatat dalam sebuah tabel. Yang pertama ada namanya tabel informasi manajemen memori untuk menjaga kebutuhan memori utama dan memori sekunder yang memuat, alokasi memori utama yang dipakai dalam pemrosesan. Kemudian ada namanya alokasi memori sekunder yang terpakai, atribut segmen utama dan sekunder, serta informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Nah, pada poin kedua ada namanya tabel informasi manajemen masukan, keluaran. Jadi pengelolaan perangkat input output atau I/O tadi dan mengetahui statusnya.
serta lokasi memori utama yang digunakan transfer data. Pada poin ketiga, tabel sistem informasi itu berisi informasi ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, statusnya dan informasi lainnya. Pada poin keempat, itu ada namanya tabel proses untuk mengelola informasi proses di sistem operasi, lokasinya memori, status dan atribut lainnya. Nah, elemen dari citra proses itu ada 4. Ada namanya data pemakai, program pemakai, stack system, dan PCB. Nah, untuk deskripsi masing-masing, untuk data pemakai, itu ada namanya bagian dapat dimodifikasi seperti data program, daerah stack pemakai. Kemudian ada namanya program pemakai atau program biner yang dieksekusi, stack system atau menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem call. Ada namanya PCB, informasi yang diperlukan sistem operasi dalam mengendalikan proses. Kira-kira struktur umum tabel kendali pada sistem operasi itu terdiri dari memori, device, file, dan proses. Untuk memori, device, dan file itu terdiri dari memori tabel, input-output tabel, dan file tabel. Untuk proses itu ada namanya proses pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya sampai nanti proses KN. Kemudian untuk pemrosesan image ada namanya proses pertama, pemrosesan image ada namanya proses KN. Nah, itu termasuk ke dalam General Structure of Operating System Control Table. Nah, PCB dan scenario proses, PCB dapat dibaca dan atau dimodifikasi rutin sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interupsi, monitoring, dan analisis kerja. Nah, untuk menyatakan skenario proses itu di sistem operasi itu dibuat skenario PCB. Jadi pengaksesan informasi di PCB itu setiap proses dilengkapi dengan ID yang unik digunakan sebagai indeks ke table untuk mengambil PCB. Kesulitan yang terjadi disebabkan oleh proteksi terhadap PCB. Dua masalah utama proteksi PCB. Yang pertama ada namanya bug atau kesalahan. Jadi pada rutin tunggal itu misalnya interrupt handler dapat merusak PCB. Kemudian ada yang pada poin ke B itu perubahan rancangan struktur dan semantik PCB. Jadi kedua masalah tersebut diatasi dengan rutin penanganan PCB dalam pengaksesan. Kemudian ada namanya tugas rutin ini adalah memproteksi PCB dan menjadi perantara pembacaan dan penulisan PCB. Sehingga masalah di atas dapat diatasi karena poin A itu kesalahan dapat dicegah, PCB tidak rusak, antar muka terhadap rutin-rutin lain masih dapat dijaga meskipun rincian PCB diubah. Nah, PCB ini apa nih? PCB ini merupakan papan rangkaian dalam sebuah instruksi ya di dalam sebuah sistem operasi. Kalau misalnya di alat PCB itu ya itu merupakan papan rangkaian yang ada di motherboard. Nah, mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan untuk pertemuan selanjutnya itu sistem operasi dan sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.